Ya, sore hari ini kita ada di tempatnya Bu Ratna Bulto, ya, yang cukup asri ini, yang namanya Eco Village Semerembu. Ini sebenarnya suatu surprise yang luar biasa ini. Dan akan sebentar langsung jadi. Dan saat kita disuguhi empinadar yang khasnya Batak yang rasanya sudah saya nikmati tadi, benar-benar luar biasa. Yang paling utama bagi saya itu rasa asamnya itu benar-benar menggigit. Jadi sebelum kita lanjutkan makan ini, saya ingin juga melakukan wawancara kecil dengan Bu Ratna di sini. Pertama berkaitan dengan program beliau dan juga ada kegiatan kita di Samosir soal gerakan sadar gizi. Bu Ratna, tentu ini suatu situasi yang tidak duga-duga sebelumnya bagi kami ya. Tapi kira-kira bagaimana nih menurut Bu Ratna kedatangan kami ke tempat ini? Saya sangat senang kalau dikunjungi banyak orang ya, terutama yang peduli dengan lingkungan, baik dari alamnya atau juga mungkin dari makanan-makanan yang akan kita konsumsi. Jadi saya senang sekali untuk kedatangannya. Kebetulan ini namanya Eco Village ya, artinya suatu tempat tinggal yang bernuansa khas lingkungan. Apa kiat-kiat untuk mempromosikan ini sehingga orang makin cepat sadar akan pentingnya masalah lingkungan hidup ini? Kita mungkin untuk promosi itu sebenarnya dari mulut ke mulut ya, itu jauh lebih efektif karena apa? Mereka bisa menceritakan ada apa di sini. Gitu ya. Nah di sini kita sebenarnya perkenalkan tentang pertanian organik. Jadi apa yang kita tanam di sini semuanya tidak ada chemical ya. Oh, ya. Itu yang terutama. Dan apa yang kita makan hari ini ya, ada daun, ada apa namanya, jipang, labu siam, dan juga sayur daunnya, daun labu jipangnya. Nah kita juga ini ada ayam lokal ya, jadi bukan ayam Eropa gitu. Nah ingredientnya juga, bumbu-bumbunya kita juga dari sini ya. Terus ini juga ada labu biasa juga. Ini sangat bagus kita masak dengan dill ya. Kita apa namanya, bakar gitu. Jadi sebenarnya makanan-makanan yang bergizi itu tidak harus kita masak dengan luar biasa. Tidak, ini justru kadang-kadang direbus-rebus aja sebenarnya paling bagus gitu loh. Yang intinya adalah fresh dan juga tidak ada chemical ya, supaya bisa kita langsung makan. Bahkan jipang itu bisa kita makan mentah, lebih bagus gitu. Nah program kita untuk kedepannya tetap ke zero waste. Jadi kita berusaha untuk contoh apa yang kita makan ini, waste-nya itu masih bisa kita bikin produk gitu. Contohnya kita buatkan eco engine, ada kompos cair. Terus juga kita punya ternak banyak. Jadi kita punya ada ratusan ayam, ratusan bebek, ada babi banyak. Kalau mau makan lomuk-lomuk kita punya banyak. At least 18 lomuk-lomuk masih ada sekarang gitu. Ya. Itu ininya kita coba untuk lebih kembali ke alamnya gitu. Jadi memanfaatkan alam apa yang bisa kita dapat. Nah di sini lebih ke tanam sekali panen selamanya. Kita tanam labu siam satu kali, terus akan terus dan terus datang. Kita tanam mangga sekali terus dan terus kita panen. Kita tanam ada pisang dan terus lagi. Jadi ada banyak lagi yang bisa kita tanam sekali panen selamanya. Kenapa kita harus membuatkan apa namanya, tanam harus waktu untuk menanam ya, tapi kita lihat terutama sekarang ada talas. Talas itu hanya sekali nanam, kita ambil dia akan tumbuh lagi dan tumbuh lagi, bahkan sulit untuk mematikannya kira-kira gitu. Nah itu yang kita coba di sini untuk lebih ke sustainable ya, berkelanjutan, berkesinambungan. Jadi kita jangan terlalu capek hanya mencampur dan mencampur. Bagaimana kalau kita bikin capek memanen dan memanen? Nah itu ya solusinya, ke zero waste dan juga makanannya sustainable, berkelanjutan, berkesinambungan. Itu mungkin dari kami di sini di Eco Village Semerembu, dan kita juga ada beberapa produk dari hasil kebun sendiri. Kita ada wine mangga, cuka mangga, sili mangga, hand sanitizer dari mangga, ya, hand sanitizer dari mangga juga ya. Oh itu? Ya, ada brandy dari mangga, ada minyak kemiri, minyak kelapa, ada minyak serai wangi, juga ada
teh dari daun sirsa, teh rosella, teh kenikir, teh apa namanya, kalau biasa kita yang paling bagus itu adalah teh kelor. Nah, itu semua kita buatkan. Nah, dan semua tumbuh di sini. Iya. Dan itu juga bisa mendatangkan uang banyak gitu kalau kita mau memperdayakan apa yang ada di sini itu untuk makanan kita. Walaupun sangat sederhana apa yang kita makan, tapi semuanya organik. Ya. Nah, itu Dan juga nilai gizinya terjamin gitu. Ya. Gitu ya. Jadi Ya. kebetulan begini Bu Ratna. satu lagi sebelumnya. Nah. Dan biasa kita makan nasi ya. Sebenarnya nasi itu tidak begitu banyak membantu untuk hal gizi. Ya. Tapi di sini dia pakai dedak. Jadi apa yang kita makan ini dia pakai dedak. Ya. Nah, dedak itu kita ayak, nah kita campur dengan nasi. Itu. Jadi sebenarnya yang terbaik dari padi itu adalah dedaknya. Nah, kita bikin dedaknya. Rasanya agak lain daripada nasi biasa gini. Gurih. Dan warnanya juga mungkin tidak putih banget ya, Iya. karena dicampur dengan dedak. Kira-kira itu mungkin informasi ya. Jadi saya tangkap tadi ini serba jalan back to nature semua, kembali ke cara kita, cara memasaknya, sumber-sumbernya benar alamiah. Nah, sekarang ini Bu Ratna mungkin sudah pernah juga mendengar atau mengikuti di grup-grup kita. Kita sedang membuat satu gerakan sadar gizi. Karena dari data-data yang ada potensi stunting kita masih tinggi. Nasional sekitar 12%, di Samosir masih 24%. 7 kabupaten KDT itu tertinggi membahas 41,2% potensi stuntingnya. Nah, sekarang kita coba buat gerakan sadar gizi dengan menurunkan lumbung gizi seperti kelor, bacoy, kale, dan juga ternak apa itu telur, ikan mujair dan sebagainya. Mungkin selama ini karena kita juga sering di satu grup, gimana kita ini mensosialisasikan gerakan sadar gizi ini supaya lebih cepat dan akurat. Terutama sasaran kita ini adalah ibu hamil dan balita. Gimana kiat-kiatnya menurut Bu Ratna? Mungkin kalau kita ngomongin tentang ibu hamil, harusnya kita langsung kolaborasi dengan bidan-bidan desa, Ya. karena beliau yang mengedukasi tentang gizi. Ya. Nah, mungkin ada satu lagi gizi terbaik juga selain kelor tadi, kita ada namanya kenikir. Kenikir itu 10 kali lipat lebih tinggi vitamin C-nya dibandingkan buah. Buah tertinggi vitamin C itu ada dari jambu merah, jambu biji. Nah, ini 10 kali lipat dan itu tumbuh di sini banyak. Ya, gitu. ya. Dan itu hanya ini boleh dimakan langsung. Nah, yang kedua ada namanya sorghum. Sorghum itu free gluten, free sugar. Apa yang kita butuhkan ada semua di dalam. Contoh nggak perlu makan daging, makan buah-buahan, sayuran, semua yang dibutuhkan ada di dalam. Ya. Kalau dia bayi yang baru mulai makan, sebaiknya dikasih sorghum, bukan nasi gitu ya. Iya. Bukan nasi. Nah, itu yang kalau mau bikin sadar gizi, yang terbaik adalah sorghum Oh gitu ya? dibandingkan yang lain ya. Itu mungkin kalau mau ini. Nah, sosialisasinya saya pikir lebih ke kesehatan. Ya. Dinas kesehatan, karena di dinas kesehatan ada bidan-bidan desa yang terjun langsung ke lapangan. Ya. Itu menurut saya yang paling efektif ya. Oke. Saya rasa ada ketemu kiatnya, resepnya. Jadi akhir kata terima kasih semua atas pelayanannya dan mudah-mudahan ini menjadi berkat buat kita, terutama Bangsa Batak ini. Jadi berkat lahir generasi yang berkelas dunia lah. Jadi buat kita setelah sambil menikmati makan yang enak ini juga menjadi berkat buat kita. Jadi kapan-kapan lagi kita akan makin sering kesini, mungkin juga ngajak-ngajak teman-teman. Dan kalau bisa diperluas lah tempat homestay ini, mana tahu nanti ada rombongan 100 orang gitu kan. Ini itu khayalan saya ini udah mulai melalang bulan ini. Ya. Jadi begitulah Bu Ratna, terima kasih atas perhatiannya yang luar biasa. Soal kepeduliannya soal lingkungan, kepeduliannya soal kesehatan dan sebagainya. Dan ini kita harapkan nanti menjadi inspirasi, motivasi bagi yang terutama yang muda-muda ya. Kita harapkan yang muda-muda supaya generasi kita makin lama makin bagus. Ya, salam sehat, salam Indonesia merdeka.